Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU. Sebenarnya keputusan KPU tersebut didasari sama sekali bukan karena untuk melindungi siapapun. Apa yang sebenarnya menjadi keputusan politik KPU yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, yaitu soal keputusan KPU yang mengatakan bahwa ada sebanyak 16 dokumen bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu tidak bisa diakses dan tidak bisa dibuka untuk kepentingan publik. Hampir 6 bulan belakangan ini, publik tanpa henti bicara tentang soal ijazah yang ada di negara ini terkait dengan ijazah orang-orang penting yang per hari ini masih cukup menjadi perdebatan yang cukup luar biasa. Hari ini tanggal 16 September 2025 ada satu peristiwa politik yang saya kira cukup fenomenal dan cukup luar biasa. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, KPU meminta maaf secara terbuka kepada publik dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ini tentu tidak terlepas karena sehari sebelumnya KPU mengeluarkan satu keputusan yang dinilai kontroversial, menimbulkan kegaduhan dan menimbulkan protes yang bermunculan di mana-mana, terutama protes politik yang muncul di media sosial, protes politik yang muncul di kalangan kelompok-kelompok pegiat demokrasi, pegiat civil society, dan kelompok-kelompok kritis yang lainnya. Inilah yang sepertinya membuat KPU meminta maaf secara terbuka karena keputusan politik mereka telah melahirkan resistensi yang bermunculan di mana-mana hingga saat ini. Kalau kita mau agak sedikit flashback ke belakang, apa yang sebenarnya menjadi keputusan politik KPU yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, yaitu soal keputusan KPU yang mengatakan bahwa ada sebanyak 16 dokumen bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu tidak bisa diakses dan tidak bisa dibuka untuk kepentingan publik. Jadi sekali lagi tanggal 15 September 2025 KPU sempat mengeluarkan keputusan bahwa 16 dokumen yang dimiliki oleh calon presiden dan calon wakil presiden itu tidak dibuka untuk kepentingan publik. Apa saja dokumen itu yang tidak bisa dibuka untuk publik? Adalah fotokopi KTP, kemudian SKCK, kemudian juga soal rekam medis, termasuk juga soal fotokopi ijazah ataupun surat keterangan tamat belajar, termasuk juga soal fotokopi NPWP, tidak terlibat dalam gerakan G30 SPKI, surat pernyataan kesetiaan kepada Pancasila, tidak terlibat dalam hutang piutang yang itu berkeputusan berdasarkan putusan pengadilan dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah beberapa item administrasi yang menurut KPU kemarin tidak bisa dan tidak bisa ditunjukkan kepada publik. Kata KPU berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Publik bahwa dokumen-dokumen itu dianggap rahasia, dikecualikan dan tidak boleh satupun orang yang mampu mengaksesnya. 16 dokumen ini bisa dibuka menurut KPU kalau yang bersangkutan itu memperbolehkan, mengizinkan supaya dokumen pribadinya itu dibuka, atau dokumen pribadi yang dimiliki oleh calon presiden dan wakil presiden ini bisa dibuka kalau itu sesuai dengan perintah pengadilan. Inilah yang saya sebut sebagai historisitas bagaimana keputusan politik KPU inilah yang kemudian menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Apa yang dikritik oleh publik? Pertama, tentu di tengah informasi kita yang sangat terbuka, di tengah era transparansi yang sangat luar biasa, apa yang kemudian membuat KPU itu berpikir bahwa ada dokumen-dokumen pribadi milik calon presiden dan wakil presiden yang tidak bisa diakses oleh publik? Bukankah seluruh rakyat Indonesia itu berhak tahu soal apapun yang terkait dengan calon presiden dan calon wakil presiden? Soal SKCK, soal KTP, soal ijazah, surat keterangan lulus, soal bagaimana integritas mereka untuk menjunjung tinggi Pancasila, NKRI, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa ini harus ditutup-tutupi? Bukankah pejabat publik itu adalah mereka yang memang harus siap bagaimana dokumen-dokumen administratif terkait dengan kepentingan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden? Rakyat itu berhak untuk tahu. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman, tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video yang sangat dan begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Nah, di sini mereka mencatat di sini ataupun memberikan pernyataan-pernyataan dengan menyatakan di sini kepolisian makin hancur karena telah melindungi ijazah palsu itu dengan jelas-jelas. Nah, artinya di sini teman-teman, kepolisian ini sekarang sudah makin hancur ya. Karena mengapa? Karena selama ini telah melindungi ijazah palsu itu dan jelas-jelas sekarang sudah bisa dapat diungkapkan. Nah, diteruskan di sini teman-teman,
Prof. Henry waras dan cerdas dan tegas dan mantap dalam melaksanakan sesuatu tugasnya dengan baik. Jadi di sini Rismond Roy Tiva adalah aset bangsa negara, butuh cerdik, pandai untuk generasi yang akan mendatang. Nah, selanjutnya teman-teman di sini disampaikan Indonesia seperti tidak punya presiden, tentara, TNI, dan polisi. Perkara sepele ijazah saja nggak bisa menyelesaikan, percuma dibayar negara ini. Nah, artinya teman-teman di sini sekarang para netizen-netizen ataupun rakyat-rakyat ya atau masyarakat Indonesia sekarang sepertinya sudah muak akan kasus-kasus ini ataupun sudah bosan dengan kasus ini ya. Dimana di sini kita lihat dari pernyataan mereka dengan menyatakan di sini ya Indonesia ini seperti tidak ada yang namanya presiden, tidak ada pemimpin ataupun TNI dan polisi ya. Karena di sini nampak dalam perkara sepele ataupun ijazah saja tidak bisa diselesaikan ataupun percuma dibayar negara ini. Nah, selanjutnya teman-teman diteruskan di sini, ya bagus Pak, ini kriminalisasi jelas. Jadi ini suruhan Pak, polisinya dikasih duit banyak, jadi itulah hukum harus dibelok-belokin. Nah, di sini teman-teman selanjutnya disampaikan di sini, semoga nanti hakim yang menyidangkan ijazah Jokowi tidak terpapar virus Jokowi biar ada nantinya keadilan. Nah, diteruskan di sini teman-teman, para termul kepolisian Polda MJ ataupun penyidik baru belajar lebih banyak lagi dan perbanyak literasi buku-buku tentang hukum-hukum. Nah, harusnya di sini kalau manusia waras pasti bisa menerima penjelasan sang profesor ya. Gak ada wibawa lagi, polisi rakyat sekarang ini gak bodoh lagi. Jadi, polisi sejak rezim Jokowi sudah jadi termul selama ini. Nah, teman-teman diteruskan di sini, yang wajib dipenjarakan itu orang yang membela, yang merugikan negara. Lalu orang tersebut membela karena berusaha melindungi orang yang bersalah dan membela karena dibayar. Jadi punya kepentingan pribadi dan keuntungan pribadi yang itu wajib diproses hukum karena udah membuat gaduh karena perbuatannya itu sendiri. Nah, di sini teman-teman para termul ya dan kuasa hukum Jokowi untuk dengerin, ini orang pintar, cerdas, baik dan jujur. Ini perlu Fitero termul, jangan keluar-keluar kosong nanti memalukan. Nah, dipecah belah diadu domba oleh bangsa sendiri yang tidak punya harga diri dan raja bohong. Nah, selanjutnya teman-teman di sini disampaikan polisi garda terdepan bela Jokowi di balik kekuasaan dengan main argumen tapi mentah di mana dasar hukuman buktinya tidak ditunjukkan. Jadi semoga pernyataan Bapak ahli ini mampu mencerdaskan pihak terkait tentang hukum agar tidak seenaknya melengketkan pasal undang-undang itu sendiri. Nah, teman-teman di sini kita lihat lagi mereka menyatakan di sini ngelihat tambangnya Gogon muak benar, gua rasa muak muntah, jeleknya gak ketulungan, tenginya luar biasa. Jadi di sini teman-teman disampaikan polisi atau Parcok sudah tersandera oleh Mulyono karena pemimpinnya dipilih Mulyono untuk melindungi apapun caranya itu. Jadi semoga Polri ke depan semakin baik dan profesional, tidak mengikuti pesanan seorang. Jadi rakyat kok dibikin bingung soal ijazah kalau pejabatnya gaduh gimana dengan rakyatnya. Jadi jurusnya menutupi kebohongan saat ataupun sangat jahat. Nah, memang banyak orang pintar tapi sok tidak benar, mantap pencerahan dari Bapak. Jadi Kapolri tidak punya tegas banget sih, takut dipecat apa. Nah, teman-teman seterusnya di sini disampaikan Jokowi sangat sakral dan keramat, gak tersentuh hukum ataupun uangnya masih banyak hasil setoran anak buahnya yang korup, uang tambang yang hilirisasi dan lain-lain, tapi tetap harus adili Jokowi. Nah, teman-teman di sini diteruskan Pak Presiden Prabowo, coba dengar ahli hukum ITE ini biar Kapolri dan jajarannya yang gak becus, gak paham undang-undang dasar, pecat semua kecuali yang paham nantinya. Ya, selanjutnya para
institusi kepolisian ini jangan hanya memikirkan take and give aja, tapi tegakkanlah hukum yang adil dan benar. Nah, tuh dengarkan wahai Kapolri dan ex-presiden Bapak Jokowi dan para termul projo cermati dengan seksama. Nah, Polda Metro Jaya memang pro Jokowi. Ya, wajarlah kalau para penegak hukum menyalahgunakan undang-undang tersebut karena demi melindungi dan membela orang yang pernah membesarkan dan menanam budi pada jajarnya itu. Nah, ini Indonesia yang besar ini isinya cuma 2 orang, Pak Jokowi sama Gibran. Nah, seterusnya teman-teman, di sini masyarakat sekarang minta seluruh bangsa yang akal waras bukalah kasus ijazah ini palsu ataupun asli, biar bangsa ini damai dan jangan sampai melindungi yang namanya kebohongan. Jadi di sini penyidik polisi memang perlu dicerdaskan agar tidak melahirkan tuntutan yang sesat. Kasus Gus Nur dan Bambang Tri sudah cukuplah, jangan terulang lagi. Nah, berhentinya gaduh kasus ijazah palsu ini, ya Jokowi sebagai mantan presiden harus gentleman, jujur terus terang kalau menipu, dan berbohong ke rakyat atau kalau punya malu seperti di negara lain pasti harakiri. Jadi karena bikin hina dan Jokowi mati kena balak ataupun kualat, atau karena akibat perbuatan jahatnya itu. Atau yang paling adil untuk bangsa dan negara ini, seorang Jokowi diadili, dihukum, dipenjara seperti yang dialami Bambang Tri dan Gus Nur, dan anaknya Gibran wajib mundur dan harus diadili, baru tenang dan berhentilah gaduhnya negara ini. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini diteruskan polisi tidak punya kemampuan itu wajib dipecat, mereka tidak beda perusak aturan negara. Jelas tegas pendapat yang tanpa kompromi, betul-betul hebat dan pro. Jadi tidak heran Polri bokrok selama termul selama menjabat. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini mungkin satuan Bareskrim Polri tahu, tapi Abraham dan petunjuk pemimpinan harus begitu. Semalah kamar di mana ya kasus-kasus seperti ini harus diselesaikan. Jadi yang takut para termul kalau kehilangan ladang pirang keluarganya itu. Nah, memang perlu juga kepolisian ini direformasi total dari segi disiplin ilmu yang dikuasai, harus banyak belajar, terutama penyidik harus setara dengan jaksa yang S1, S2, bukan SMA, akhirnya harus dipaksakan. Belum lagi ada pesan sponsor dari rezim hancurlah hukum ini.